Malaysia terancam bangkrut, bahkan akan jual pulau demi lunasi hutang ke Indonesia. Ya, saya dapati bahawa sekarang ini di bawah dulu dia nampak Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia, daripada segi growth-nya, daripada segi kewangannya lebih baik daripada Malaysia. Dan ini saya ingat disebabkan oleh pemerintahan yang faham tentang selok-belok ekonomi. Indonesia bukan mudah untuk ditadbir, mempunyai 17,000 pulau dan komunikasi susah. Bahawa dianya boleh berjaya adalah satu kejayaan. Selamat siang buat saudaraku semua. Ya, itu tadi ya video bagaimana negara tetangga kita, yaitu satu rumpun Melayu, Malaysia. Hari ini mereka mengakui bahwa di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi, Indonesia sangat maju dan luar biasa. Yang tentunya orang luar mengakui itu. Negara tetangga mengakui bahwa Indonesia hari ini luar biasa. Yang kemudian akhir-akhir ini kita ketahui semenjak Bapak Presiden Jokowi memimpin dan membawa atau menakodai kapal ini, negara ini, banyak sekali kelompok-kelompok yang bermunculan anti terhadap Presiden Jokowi. Yang tentunya kita tidak pernah tahu apa alasan mereka yang begitu benci terhadap Bapak Presiden Jokowi. Tapi di luar sana Presiden Jokowi disanjung-sanjung. Dan saya akan tampilkan tokoh-tokoh, para tokoh yang berpengaruh di Malaysia, yang mereka kaget dan berkomentar hal yang sangat positif terhadap bangsa dan negara ini. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Di Indonesia, Presiden Jokowi mengingatkan rakyat dia bahawasanya Indonesia akan mengalami ekonomi yang teruk menjelang 2 hingga 3 tahun akan datang. Jadi, di negara Indonesia, rakyatnya lebih bersedia menghadapi kekuatan ekonomi yang akan berlaku. Tindakan ini memang tindakan yang tak populis. Oleh kerana Jokowi pun merupakan penggal yang terakhir beliau menjadi presiden. Berbeza di Malaysia. Di Malaysia, setiap hari pemimpin kita akan cakap apa? Ekonomi kita bagus, perkembangan ekonomi kita membanggakan. Pelabur asing dah mula masuk ke Malaysia. Ekonomi semakin berkembang dengan baik. Hakikatnya, ekonomi Malaysia juga mengalami kegawatan yang sangat ketara. Lebih-lebih lagi pada masa 3 hingga 4 tahun akan datang. Kalau macam tu, cakaplah benda yang betul supaya rakyat ni lebih bersedia. Janganlah tiba-tiba minyak masak naik RM50. Yaitu video yang bagaimana kegelisahan
negara tetangga satu rumpun Melayu dengan perkembangan Indonesia. Yang tentunya ini menjadi kebanggaan kita sebagai anak bangsa. Yang kemudian ada beberapa tokoh-tokoh penting di negeri Melayu, Malaysia, memberi sanjungan. Mereka punya ketakutan sangat luar biasa, di mana sebentar lagi jika ada presiden yang mau melanjutkan program Pak Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan, mereka merasa terancam luar biasa kan saudara semua. Makanya saya mau menghimbau kepada saudara semua, jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan untuk melengsarkan Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita. Dia secara konstitusi, dia adalah presiden kita. Yang kemudian kita terbuai dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan provokasi, memberi doktrin pikiran-pikiran buruk untuk membenci Presiden Jokowi. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan demikian saya melihat apabila PEN Borneo di jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan. Yang kemudian seperti di video yang akan saya tampilkan, bagaimana seorang ulama Banten, dia melihat secara objektif yang berkaitan dengan kepemimpinan Jokowi. Ya, bagaimana sih pendapat Abah nih ya sebagai tokoh ulama Banten terkait kinerja Pak Presiden Jokowi selama menjabat 2 periode ini yang sebentar lagi akan lengser? Bagaimana penilaian dari Abah tentang kinerja beliau? Ya, saya melihat yang kasat mata aja ya. Yang pertama saya tidak melihat satu bukti Pak Jokowi rakus, nepotisme, betul, termasuk untuk keluarganya. Kalaupun ada anaknya yang menjadi wali kota, itu kan sah-sah aja, objektif, sepanjang memang syarat untuk jadi wali kota mencukupi syarat, siapapun dia. Tapi kan itu situ tidak ada tekanan dari Pak Jokowi, pesannya tidak ada. Itu murni pilihan masyarakat Solo. Yang kedua, saya tidak pernah mendengar Pak Jokowi tebang pilih dalam kasus kepada siapapun di mana. Termasuk ketika kita kemarin itu ada COVID. Saya melihat dan menyaksikan langsung, wabil khusus di Banten, itu rakyat Banten bahagia. Betul. Merata semua biasa. Termasuk saya salah satu orang yang menerima sembako yang saya bagikan. Ketika itu lewat Pak Kapolri, saya bagikan. Masyarakat sangat berbahagia dan menyambut dan sangat bersyukur masyarakat Banten, wabil khusus di Cinangka. Berterima kasih punya Presiden Pak Jokowi. Kita ketahui, orang jujur di tanah air ini pasti tidak akan diterima, tidak akan didukung. Karena apa? Orang jujur ini datang untuk membongkar dan bekerja secara lurus untuk rakyat. Dan bagi orang yang kotor, yang selama ini sudah menikmati kekayaan yang ada di NKRI ini, menjual semua aset-aset, contoh Freeport dan tambang-tambang emas lain yang dikuasai oleh asing. Hari ini kita adalah pemilik saham, yang benarnya seperti itu. Ada apa ini? Yang tentunya saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke bisa menilai sendiri
Ada apa? Pak Jokowi terus bekerja walaupun dicaci, dimaki, diancam. Dia terus sibuk dengan bekerja. Kalau boleh dikatakan, anjing boleh gonggong, kafilah berlalu. Dia punya semangat. Dengan sisa-sisa masa jabatannya, dia tetap bekerja walaupun diterpa isu-isu yang lebih menyakitkan. Itu adalah ketika legalitas seorang presiden Jokowi dipertanyakan soal ijazah palsu. Semua orang menyerang itu. Semua orang menyerang itu tanpa melihat kebenarannya, yang kemudian dipelintir seolah-olah tuduhan itu adalah benar. Oke, saudaraku semua, ikuti terus channel saya. Saya akan memberikan informasi terupdate buat saudaraku semua, dan komentar-komentar yang berkaitan hukum politik yang terjadi, peristiwa yang terjadi di NKRI ini. Selamat sore buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke.